Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Sandro Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak? Iya, selamat siang Mas Sandro, makasih. Baru waktunya sebentar ya. Siap. Apa-apa ya. Duh, yang penting ini mau tanya Sandro. penting masuk YouTube ini. Gimana? Oke, kemarin kan saya udah kirim foto KTP. Oh ya. Iya, terus apa itu belum ada kepastian, maksudnya kan gimana ya, Pak Sandro belum balas, jadi saya tuh masih mikir saya masih bisa ikut proses apa enggak. Ya proses pasti. Kalau proses pasti. Cuma karena kemarin kan minggu sampai tahu sendiri kalau minggu di Hongkong itu ketemu teman-teman, ketemu banyak, jadinya kan kita nggak bisa ngabaikan mereka duluan yang datang. Jadi baru hari Senin, Senin, Selasa, Rabu baru nanti kita kerjain, kita garap semuanya satu-satu. Oh gitu, ya. Karena kan apa itu, umur saya kan udah banyak Mas Sandro, jadi kadang tuh kepikiran. Tapi saya kalau Mas Sandro masih bisa bantu ya alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan masih ada rezeki di sana di Hongkong. Saya ngomong ya Bu, sekali lagi, Hongkong itu ruwet ya. Ini untuk yang kedua kalinya saya ngomong lagi ya. Jadi kemarin itu juga ada orang dari Indonesia dia pernah berkasus. Saya ceritain sama sampean lagi ya, nggak tahu sudah saya ceritain apa belum. Jadi orang itu ya sama, ngoyok saja karena dia tua. Iki piye, habis itu telepon, habis itu ngeluh, jualan pentol nggak laku, cuma dapat duit 50.000, nggak bisa buat belanja, ya. Ngomong ke saya seperti itu. Kemudian proses masuk, ya. Dari proses itu di tengah-tengah proses juga telepon aja. Aku nggak ada masalah di telepon ya. Cuman kalau aku disambati ngeluh, hidup itu percuma aku bantuin orang-orang yang sering ngeluh. Nggak ada gunanya. Nah, ini cerita aja sama Bu ganti saya yang curhat sama sampean. Jadi tamen tak curhati. Jadi pada saat dia proses, ternyata proses berhasil. Di tengah-tengah visa mau turun, ternyata dia kena kasus di Hongkong. Kasusnya jualan gamis. Dan dia nggak cerita sama saya. Oke? Nggak ada masalah. Yes. Namanya mau nolong orang itu kan nggak pernah ngelihat. Tapi dianya kan nggak jujur. Habis itu diusahakan. Alhamdulillah dapat rezeki dia. Usianya mungkin kalau nggak salah ya nggak jauh-jauh lah. Sekitar 48 apa 49 atau 50 lah. Jadi jadi nggak beda jauh lah. Umurnya memang tua segitu ya kan. Jenenge orang tua kan senengane ngomel ae lah kan, ngeluh ae. Nah, udah nyampe di Hongkong pun saya kasih tahu ya sama Bu ya, aku proses bantuin dia. Terus habis itu yang orang dari PT bilang ke saya, "Mas, ini kena masalah. Mohon maaf. Sampean nggak ada, kami nggak ada kasih sama sampean." Aku wis gak mikir dikasih apa nggak dikasih, terserah lah. Yang penting orang ini dapat kerjaan. Dikasih syukur, nggak dikasih ya sudah. Karena daftarku yang aku masukkan ke situ banyak sekali sampai aku lali. Arah EOS budal apa enggak aku gak ngerti. Aku nggak terlalu open. Udah selesai ya sudah. Nyampe di Hongkong 2 bulan nggak bayar potongan. Saya cuma dikabari aja. Wes aku gak ngereken lah, aku gak bayar potongan. Bayangkan Bu, saya cuma dalam hati saja aku curhat sama sampean. Makanya mudah-mudahan saya ketemu dengan orang-orang yang benar gitu loh. Kalau memang enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Saya tetap akan berusaha menjadi orang yang husnudon, nggak mau suuzon. Makanya saya cerita tapi kalau ibaratnya nanti ke depan dan ternyata meleset dan apapun ya sudah nggak apa-apa. Saya anggap aja ngapus dosa lah. Jadi ngapus dosa. Mudah-mudahan. Loh iya loh Bu, enggak. Gini loh Bu, sekali lagi kita kan nggak bisa tahu orang itu sampai detail.
Iya. Ya. Jadi apapun pokoknya kita belajar menjadi manusia yang husnuzon, bukan suuzon. Iya, betul. Iya, betul. Ya, suatu saat pasti akan ketemu jalannya kalau suatu saat. Soalnya saya kadang-kadang wis nyampe di Hong Kong pun sewambat. Baik koyo wong edan ngamuk-ngamuk sembarang kalir aku wis ngomong. Iya. Hong Kong ini tuntut goreng aku bilang kayak gitu. Dia 10 tahun di rumah. Nek cerita sambat kayak gitu itu kan menurut saya ya nggak fair gitu loh, nggak mau nerima kenyataan gitu loh. Iya. Mbok ngomong sama aku, Mas, kue nang ndi? Tak parani, aku nggo gedang goreng karo telo, wis tak wae. Lho, wah, iku tok iku wis aku bahagia lho, Bu. Digakno kopine McD apa kopi gak jelas iku kan sak gelas ngono wis. Aku nggo gedang goreng ambek kopi lah aku wis bahagia lho. Iya. Artinya gini loh, bukan saya ngelihat kopi dan gedang gorengnya. Aku ngelihat orang ini benar-benar konsekuen dan konsisten terhadap keputusannya. Yang susah dicari itu kan itu toh, Bu. Iya. Mencari kekonsistenan dan persisten dan orang itu nggak bleset itu tuh. Zaman sekarang itu bang ya lu. Makanya aku selalu berharap Gusti Allah orang-orang yang datang ke saya diberikan jalan. Wis terserah. Mari dapat jalan aku mau dilupakan, mau dilalekno itu ndak ada masalah. Bukan, enggak gini loh, Bu. Enggak, bukan maksudku enggak ada masalah gitu loh. Karena aku wis dicateti. Aku kan wis dicateti, Bu, nang pundake. Jadi aku gak bingung. Iya. Tapi nek DM balik nggo gedang goreng karo kopi, batinku wah, kebahagiaannya double. Iya. Makanya sing jerene wong-wong kan, tapi kan ketika aku mengeluh hal yang seperti itu kepada sampean itu kan sebenarnya rasa enggak ikhlasnya itu tertuang kan. Gak oleh kan kayak gitu loh, Bu. Bener enggak? Ya aku masih manusia yang penuh dengan dosa, makanya aku ngomong sama sampean, tak bagi sampean kayak gitu ya. Moga-moga aku nanti bisa memproses PT-nya mau nelpon sampean dan noto gitu loh. Kalau enggak, soalnya ada dua nanti tak kasihkan yang satunya lagi. Jadi kalau yang satu enggak mikir, yang satunya lagi. Ini sebenarnya juga ada. Aku lagi ada majikan sing majikan iki nek ngomong watos. Kowoso. Nah, Mbak E itu 20 tahun. Yang kemarin kalau sampean lihat kontenku yang Mbak E menikah itu. Nah, dia visa dependennya KTP sudah selesai. Nah, makanya saya nyoba deh kan sampean yang dari Indonesia karena dia maunya yang dari Indonesia. Makanya nanti mudah-mudahan tak cocokin ke sampean ya. Kalau seandainya ngobrol sampean bahasa Kantonis kan? Iya, bisa Mandarin ya, bisa. Sing paling oke mana? Ya, Kantonis apa Mandarin? Iya, kalau yang di Taiwan kan udah agak lama ya bisa, tapi mungkin kadang kecampuran Kantonis gitu lah. Oke lah, nanti tak kasih nomor teleponnya sampean biar majikannya ngomong sendiri. Atau Mbak E tak suruh ngomong sendiri. Biar kita langsung dapat majikan sendiri gitu loh, nggak dari PT. Iya. Maksudnya gini loh Mas Andro, saya itu kan minta tolong, mudah-mudahan gimana ya Mas Andro bisa bantu saya, tapi ya maksudnya bukannya buru-buru, selalu nggak apa-apa, yang penting pas misalnya kan Mas Andro sudah alhamdulillah sudah mau bantu gitu, sudah alhamdulillah gitu loh. Maksudnya kan kemarin baru WA belum pernah telepon gitu loh, jadi saya telepon gitu. Iya nggak apa-apa karena memang saya harus dikejar, sekali lagi saya harus dikejar soalnya wakil sing ngurusi ini ngurusi orang mau nikah aja 9 biji menungsone. Makanya terus habis itu kan kemarin tadi pagi telepon Mbak E yang nikah itu sama aku, nyariin gantinya majikan yang dari Indonesia. Dia maunya dari Indonesia soalnya. Nah kebetulan sampai nelpon ngomong ya mudah-mudahan ini jadi rezekinya, sampai tak catat dulu nanti tak kirimnya dia. Soalnya amin, mudah-mudahan dapat majikan yang baik gitu. Ya ini gini, Mbak E itu 20 tahun
Mbak E itu 20 tahun gitu. di majikan itu. Di situ satu majikan. Satu majikan. Iya, Makanya iya. nanti Carpe DE itu Mbak E visanya dependen itu diambil. Mbak E ngajari sampean, ya kan? Mbak E ngajari sampean. Gitu. Nanti ngasih tahu paling yo. Tapi dia bilang ngasih taunya aku pokoknya pulang malam. Jadi ngasih taunya pagi sampai siang lah. Setelah engko nanti sampean tahu usianya Mbak E ambek sampean kemungkinan tuwean sampean jian. Jadi jadi nggak apa-apa ya, siapa tahu kan kita nggak ngerti juga kan, siapa tahu. Ya kan. Nah, makanya Mbak E jaga apa, Mas? Karena anaknya sudah gede-gede. Anaknya sudah besar-besar semuanya. Terus tapi nggak tahu tetap masih dengan Mbak itu masih mau, dan Mbak itu kan visanya udah turun ini. Bisa menikah sama orang Hongkongnya itu udah turun, makanya cari pengganti. Gitu. Iya. Kalau pengalaman saya dulu waktu di Hongkong tuh jaga bayi sampai anaknya gede gitu. Ya sudah, nggak usah diceritain ke saya itu, nanti simpan aja, nanti biar yang majikannya telepon atau dari bojo saya telepon. Silahkan dan habis itu. Mudah-mudahan. Pokoknya yang tak ceritain satu tadi ya Bu, tak ceritain ya. Jangan berharap majikannya apik ya. Wis anggap aja majikannya elek, sampean sing kudu apik, sampean sing kudu sabar. Jadi kayak gitu. Ya kalau saya berdoa moga-moga diberi majikan yang baik lah Mas Andro. Gini, salah kalau sampean berdoanya majikan baik. Sampean berdoanya gini, enggak, berdoanya bukan cari majikan yang baik, berdoanya dikuatkan hati. Dikuatkan fisiknya untuk menghadapi rezeki. Gitu loh. Amin. Jadi Jadi bukan berharap orang lain itu baik. Kita baik dulu. Nah, itu kuncinya itu kita dulu yang harus kuat, yang harus siap, yang harus semuanya. Toh buktinya Mbak itu bisa bertahan 20 tahun. Iya, mudah-mudahan. Nah, sampai nanti bertahan 20 tahun sampai umur piro coba, ayo. Ayo. Mas Andro bikin ketawa. Loh lah gimana sih, Mbak E lo 20 tahun awake kunting nyekingking tapi bahagia dan akhirnya oleh bojo. Amin. Sama ngerti sampean dapat bojo loro, ayo. Bojone dadi Astagfirullahaladzim. Ya enggak lah Mas Andro kan ingin cari rezeki, untuk cari suami. Udah tua lagi. Cari masa depan untuk tabung hari tua. Duh, sampean kalau lihat ya Mbak, sampean kalau lihat sekali lagi, aku tuh nggak percaya Bu. Orang yang Indonesia yang nikah sama orang yang kayak gitu tuh rupane iki ora jarang sing ayu malah. Wis elek-elek ya wis tuwek-tuwek, tapi saya melihat dari situ, saya belajar ternyata bukan wajah yang cantik, tapi ketulusan hati dan rasa nyaman yang bisa diberikan. Oh elek-elek lho Mbak sing tak rabekno iki. Sumpah. Ngonek sing delok batine. Ngonek sing delok. Oh, Sandro iki gaplek ya rupaku diarani elek. Tapi ya melihat pasangannya yang Hongkong, aku kan wis ketemu. Ngancene baik kok, Mbak. Cara ngomongnya, aku ditukokno mangan, dijamu. Sampeyan tahu gak? Dijamunya ke teh-teh Yamcha kayak gitu. Aku Mbak yo sing tuku aja sing ngene iki wis lara rasane yo gak enak aku ngomong. Tuku sego bungkusan ta, tuku sambel bawang apa nyambel dhewe nang omah lah enak, aku bilang kayak gitu. Dan mereka itu ngenteni perempuannya ini bisa sabar sampai 6 tahun, bisa 4 tahun, bisa 3 tahun. Bayangno dibalik hal-hal yang ruwet ya. Ternyata saya ada kemudahan. Saya menemukan yang lain juga ada. Oh, ternyata ketulusan hati. Ternyata orang tulus itu dibales karo Gusti Allah gitu. Oke, pasti. Makanya aku mikir, keren. Ya dan aku dikongkon ngewangi gawe rabi. Lah yo bahagia aku ndelok wong rabi. Yo seneng toh, Mbak. Nah, gitu. Ya moga-moga Mas Andro tulus bantu saya, nanti Allah membalas yang rezeki yang melimpah-limpah. Oh, amin. Wah, amin. Gak sampean doakan Gusti Allah wis WA ambek aku soalnya.
Yo tak wehi pokoke kowe nulung wong sing akeh. Oh, wis tambah sampean ndongakno. Woi, ayo cepet-cepet. Langsung sesuk wis enek transferan mlebu. Apalagi Mari sampean ndongakno. Apalagi nolong enggak, apalagi nolong saya orang susah pasti nanti insyaallah. Amin. Ya baik. Amin. Oke ya. Wes, iya, makasih ya Mas Andro. Saya tunggu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya bukan PA ya teman-teman. Mbaknya yang ibunya ini. Pokoknya kita akan bantu. Mudah-mudahan dapat hal yang baik. Oke. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Keep stay tune my YouTube channel and bye bye.